udah lihat berita belum? Pemerintah bakal buka lowongan untuk PNS nih. Di episode kali ini saya akan membahas bagaimana cara teman-teman bisa mendaftar jadi CPNS. Selain cara pendaftaran, saya juga akan membahas beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelamar. Misalnya, kalau lulusan SMA bisa daftar nggak? Kalau nggak lolos seleksi administrasi, cara protesnya gimana? Dan sebagainya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut detailnya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan like, karena channel ini membahas berbagai cara yang bisa membantu teman-teman mencari uang tambahan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap kali ada episode baru. Selamat menonton! Pada saat video ini dibuat, pemerintah berencana akan membuka pendaftaran CPNS di bulan April atau Mei 2021. Tapi meskipun sekarang belum bisa daftar, kalian bisa mulai mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan biar nanti pendaftarannya lancar. Kalau kalian menonton video ini sudah lewat dari masa pendaftaran dan ingin tahu kapan pemerintah akan buka lowongan lagi, ya jangan tanya saya kan bukan aparat pemerintahan, cuma YouTuber doang. Silakan bisa cek sendiri aja di website sscn.bkn.go.id atau bisa baca berita di media nasional. Silakan, link ada di deskripsi di bawah ya. Nah, siapa aja sih yang bisa daftar jadi CPNS? Persyaratan di tiap instansi itu berbeda-beda tergantung posisinya, tapi secara umum berikut persyaratannya. Saat mendaftar, batas usia pelamar CPNS itu minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, atau maksimalnya bisa 40 tahun untuk pelamar yang melamar jabatan dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dosen, peneliti, dan perekaya yang memiliki kualifikasi pendidikan S3. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk memiliki track record yang bagus alias tidak pernah diberhentikan, baik secara tidak hormat maupun secara hormat, dari jabatan sebagai PNS, TNI, ataupun polisi. Kemudian selanjutnya, kalian belum berstatus sebagai CPNS, PNS, TNI, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia. Nah, kalau sudah pernah jadi CPNS terus mundur, gimana? Sayangnya, kalau kalian sudah pernah jadi CPNS tapi kemudian mengundurkan diri di tahun-tahun sebelumnya, maka dikenakan sanksi tidak bisa mendaftar lagi. Selanjutnya, kalian juga disyaratkan tidak boleh pernah dipenjara atau terkena hukuman pidana dan wajib sehat jasmani dan rohani. Kemudian minimal memiliki ijazah SMA atau sederajat atau lebih tinggi, tapi sebagai catatan, lowongan yang bisa kalian apply itu tergantung juga kualifikasi yang diminta oleh posisi tersebut. Jadi kalau hanya memiliki ijazah SMA, tidak semua posisi akan bisa kalian apply. Selanjutnya, kalian juga tidak boleh berpolitik atau menjadi anggota partai politik dan bersedia ditempatkan di mana saja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau teman-teman memenuhi persyaratan di atas, maka bisa lanjut deh untuk mendaftar CPNS. Secara singkatnya, berikut adalah alur pendaftaran CPNS. Yang pertama, kalian harus membuat akun dan mendaftar secara online. Kemudian, instansi yang terkait akan melakukan verifikasi kepada dokumen-dokumen yang kalian sudah upload dan mereka akan mengumumkan hasil seleksi administrasi. Kemudian, akan ada masa sanggah juga kalau kalian misalnya tidak lolos verifikasi. Nah, setelah itu baru ada seleksi dan juga pengumuman dari CPNS itu sendiri. Nah, mari kita bahas detailnya dengan lebih lanjut ya, teman-teman. Pertama-tama, teman-teman harus membuat akun dulu di website yang namanya sscn.bkn.go.id. Silakan, link ada di deskripsi. Tinggal masukkan aja informasi seperti nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, dan juga nama, tempat, dan tanggal lahir sesuai KTP. Nama yang kalian masukkan jangan pakai gelar ya, pokoknya nama asli aja sesuai dengan KTP. Kalau kalian tidak bisa mendaftar karena ada masalah KTP segala macam, kalian harus mengurusnya dulu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Karena kalau datanya bermasalah, kalian tidak akan bisa lolos seleksi. Nah, cara mengurus ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil gimana?
Kalian bisa menghubungi call center Halo Dukcapil dengan format data sebagai berikut. Ini silakan di screenshot aja ya teman-teman kalau kalian membutuhkan bagaimana cara mengurus masalah dengan KTP. Selain itu, kalian juga akan diminta untuk upload pas foto digital yang latar belakangnya warna merah. Jangan warna yang lain ya, dimintanya warna merah belakangnya. Maksimal ukuran file gambarnya adalah 200 KB. Kalau foto kalian ukurannya lebih dari itu, mesti dikecilkan. Bisa pakai website gratisan kok. Silakan ke website yang namanya compressjpeg.com. Linknya ada di deskripsi di bawah. Kalian juga akan diminta untuk memasukkan alamat email dan menentukan password. Passwordnya ini tolong disimpan, jangan sampai lupa. Tapi kalau nanti kalian lupa, bisa minta tolong untuk reset ke helpdesk-nya. Tapi ya akan butuh waktu, makanya lebih baik kalau kalian ingat passwordnya dan jangan sampai lupa. Pastikan juga data-data yang kalian masukkan itu akurat karena tidak akan bisa diganti lagi. Setelah akunnya sudah jadi, kalian akan melihat tombol yang bertuliskan cetak informasi pendaftaran. Nah, di sini kalian bisa print kartu informasi akun sebagai bukti kalau kalian sudah membuat akun dan simpan hasil printan ini baik-baik karena akan dibutuhkan di tahap selanjutnya. Kemudian, kalau kalian sudah membuat akun, kalian silakan login lagi untuk melanjutkan proses pendaftaran. Untuk membantu verifikasi, teman-teman akan diminta untuk selfie dengan verifikator, yaitu selfie bersama KTP dan kartu informasi akun yang sudah di-print di tahap sebelumnya. Contohnya seperti gambar berikut ya. Pastikan data-data yang tertera di KTP dan kartu informasi akun tidak kehalangan. Selfie-nya juga jangan pakai masker ya teman-teman, supaya bisa diverifikasi dengan foto yang sudah kalian berikan di tahap sebelumnya. Kemudian kalian akan diminta untuk mengisi form online seperti bisa lihat di sini. Cukup jelas ya teman-teman, tinggal isi alamat, status perkawinan, gelar dan sebagainya, tinggal diikuti saja. Nah, selanjutnya ini nih step yang krusial. Kalian harus memilih mau daftar ke instansi apa, formasi mana, dan jabatannya apa. Di sini harus hati-hati sekali karena kalian hanya bisa memilih satu. Dan kalau proses pendaftarannya sudah selesai, kalian tidak akan bisa menggantinya. Sebagai catatan, kalau kalian sudah pernah daftar CPNS dan ditolak di tahun-tahun sebelumnya, kalian bisa daftar lagi dan boleh memilih instansi, formasi, atau jabatan yang berbeda. Jadi tidak harus sama. Di sini teman-teman juga akan diminta untuk memasukkan informasi pendidikan sesuai ijazah, nomor ijazah, tahun lulus, dan juga IPK-nya dengan 2 angka di belakang koma. Kalau kalian lulusan SMA atau sederajat, tinggal masukin aja nilai ijazahnya. Nah, sekarang kalau nama perguruan tingginya tidak ada di drop-down-nya gimana? Silakan akses halaman helpdesk SSCN, kemudian tinggal pilih menu perguruan tinggi tidak ditemukan dan lengkapi form isian yang tersedia. Kalau nama perguruan tingginya ada, tapi nama program studinya tidak ada, silakan pilih lain-lain di kolom program studi dan lanjutkan pendaftaran. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengupload dokumen-dokumen pendukung. Bisa lihat sendiri di sini daftar dokumen yang diminta. Kalau kalian ingin memperkecil ukuran foto, bisa pakai app gratis di compressjpeg.com. Sedangkan kalau butuh memperkecil ukuran PDF, bisa pakai website yang namanya smallpdf.com. Sekali lagi, link ada di deskripsi. Nah, udah hampir selesai nih. Kalian akan diminta untuk cek lagi apakah informasi yang dimasukkan sudah oke. Cek dengan hati-hati ya, karena setelah ini kalian tidak akan bisa edit lagi. Kalau sudah selesai, kalian bisa print kartu pendaftaran CPNS sebagai bukti. Langkah-langkah detail untuk mendaftar, silakan linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Sekali lagi, karena pada saat video